Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara penyusunan laporan neraca untuk soal UKK tahun pelajaran 2023-2024, yaitu soal pakai 1 UD abadi. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ini adalah bab yang akan kita gunakan untuk penyusunan laporan neraca. Untuk menyusun laporan neraca, di sini datanya kita ambil dari worksheet ya. Nah, ini adalah worksheet milik UD Abadi. Untuk menyusun laporan neraca, datanya kita fokus ke dalam kolom neraca ya. Jadi semua angkanya ini kita ambil dari sini. Dari worksheet kolom neraca. Ya, kecuali untuk dadang capital dan dadang drawing ya. Nah, sekarang kita akan langsung ke tutorial penyusunannya. Kalau kita lihat di sini di lembar kerja neraca ini belum ada nama-nama akunnya. Jadi untuk mempermudah kamu dalam pengisian nama-nama akunnya, kita bisa menggunakan daftar nama akun yang ada di soal mengelola buku jurnal atau mengelola buku besar ya. Kita ke soal mengelola buku jurnal dan langsung ke daftar akun yang digunakan ya. Nah, ini adalah daftar nama akun yang digunakan. Dan karena kita akan menyusun neraca, maka kita fokus ke kode akun 1, 2, dan 3 ya. Sekarang kita akan langsung ke penyusunan neraca. Kita buat di sini ya. Yang pertama di sini ada current asset. Kamu catat di sini current asset. Kemudian untuk current asset ini ada cash in bank, petty cash, account receivable, allowance, merchandise inventory, store supply, prepaid insurance, dan prepaid rent. Kita catat semua nama akunnya. Kemudian di sini ada fixed asset. Kamu catat di sini fixed asset. Untuk fixed asset di sini ada equipment at cost dan equipment accumulated debt. Kamu catat di sini equipment at cost dan equipment accumulated debt. Berikutnya di sini ada current liabilities. Kamu catat akun current liabilities di sini. Kemudian untuk current liabilities ada account payable, expense payable, income tax payable, PPN payable, PPN outcome, dan PPN income. Tapi ingat, ketika di worksheet atau neraca lajur, kita lihat worksheetnya, di kode 2, ini untuk PPN outcome, PPN income, ini tidak ada nilainya. Maka tidak perlu kita catat lagi nama akunnya di neraca. Jadi di sini yang kita catat account payable, expense payable, income tax payable, dan PPN payable ya. Berikutnya kalau sudah, di sini ada long term liabilities. Kamu catat long term liabilities di sini. Untuk long term liabilities ini ada Bank BRI Loan, hanya ada satu. Kamu catat Bank BRI Loan. Kemudian ada equity, kamu catat equity di sini. Nah, equity ini ada dadang capital, dadang drawing, dan income summary. Ingat, untuk dadang drawing dan income summary ini tidak kita masukkan ke laporan neraca, ya. Kita catat di sini dadang capital. Nah, kalau sudah, berikutnya ini kita ambil angkanya dari worksheet ya, atau dari neraca lajur milik UD Abadi. Kita ke worksheet. Ingat, kita fokus ke dalam kolom neraca. Ya. Kita lihat di sini di worksheet kolom neraca. Yang pertama ada cash in bank. Cash in bank ini nilainya 1.127.260.000. Kita catat di sini di lembar kerja neraca cash in bank 1.127.260.000. Kemudian petty cash nilainya 8.700.000. Kita catat di sini. Berikutnya account receivable nilainya 246 juta. Kita catat. Kemudian ada allowance. Allowance ini nilainya dikredit. Ya, 6.150.000. Kita buat dalam kurung. 6.150.000. Kemudian merchandise inventory 367 juta. Kita catat di sini.
Store supply 11.625.000. Kita catat di sini. Kemudian prepaid insurance 16.250.000. Prepaid rent 21.500.000. Kita catat di sini. Kalau sudah, current asset ini kamu jumlahkan ya. Sehingga total current asset ini nilainya kamu catat di sini ya. Jadi ini kamu jumlahkan 1.127.260.000 ditambah 8.700.000 ditambah 246 juta dikurangi 6.150.000 ditambah 367 juta ditambah 11.625.000 ditambah 16.250.000 dan ditambah dengan 21.500.000. Ini nilainya 1.792.185.000. Nah, kalau sudah, berikutnya kita ke fixed asset. Ya, kita lihat di sini fixed asset. Yang pertama ada equipment at cost, nilainya 22 juta. Kamu catat di sini. 22 juta. Kemudian equipment accumulated debt ada di kredit 17.200.000. Kamu catat di sini tapi kamu buat dalam kurung. Ya, sehingga total fixed asset ini 22 juta dikurangi 17.200.000 nilainya 4.800.000. Kalau sudah, maka di sini kamu jumlahkan ya, total current asset ditambah dengan total fixed asset, itu namanya total asset ya. Jadi 1.792.185.000 ditambah dengan 4.800.000 nilainya 1.796.985.000. Kalau sudah, berikutnya kita ke kelompok liabilities ya. Kita ke kelompok liabilities. Nah, sekarang kita akan mengisi nilai current liabilities. Current liabilities yang pertama adalah account payable. Kita lihat nilai account payable di worksheet. Ini account payable ya, nilainya 318.610.000. Kamu catat di sini. Kemudian yang kedua expense payable. Kita lihat akun expense payable nilainya 3.550.000. Kamu catat di sini. Berikutnya income tax payable. Kita lihat akun income tax payable nilainya 3.625.000. Kamu catat di sini. Berikutnya PPN payable. Kita lihat akun PPN payable nilainya 32.850.000. Kamu catat di sini. Berikutnya current liabilities ini kita jumlahkan ya. Total current liabilities-nya adalah 358.635.000. Berikutnya long term liabilities ini ada Bank BRI Loan. Kita lihat nilai Bank BRI Loan di worksheet ya, 150 juta. Kamu catat di sini. 150 juta. Nah, long term liabilities ini hanya satu, hanya Bank BRI Loan, sehingga total long term liabilities ini nilainya 150 juta. Total current liabilities ditambah total long term liabilities ini adalah total liabilities ya. Nilainya 508.635.000. Kemudian kalau sudah, kita ke equity. Nah, equity ini hanya satu, dadang capital. Nah, untuk equity ini kamu jangan ambil nilai dari sini ya. Jangan ambil dari nilai laporan neraca. Ya. Tapi kamu ambil dari laporan perubahan ekuitas. Kita ke laporan perubahan ekuitas. Kita lihat di sini laporan perubahan ekuitas, nilai dadang capital akhir ini adalah 1.288.350.000. Kamu catat di sini nilainya. 1.288.350.000. Sehingga di sini nanti ada total liabilities ditambah total equity. Nilainya dari total liabilities 508.635.000. Ini kamu tambah dengan total dadang capital ya, atau total equity 1.288.350.000. Nilainya 1.796.985.000. Dan nilai total liabilities dan equity ini harus sama dengan nilai aset ya. Kita lihat nilai aset, nilainya harus sama. Ya, kita lihat di sini ya, nilai total aset dan total liabilities dan equity ini nilainya sama. 1.796.985.000. Bisa dipahami ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat.
Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.